Penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman. 1. Seorang penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman diminta untuk mengevaluasi keandalan sebuah gedung perkantoran. Aspek manakah yang tidak termasuk dalam komponen keandalan bangunan gedung? A. Keselamatan. B. Kesehatan. C. Kenyamanan. D. Kemudahan. E. Keindahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keandalan bangunan gedung meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Keindahan bukan termasuk dalam komponen keandalan bangunan gedung menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam perencanaan kawasan permukiman, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman harus memperhatikan aspek mitigasi bencana. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan upaya mitigasi bencana struktural? A. Pembangunan tanggul. B. Penguatan struktur bangunan. C. Pemasangan sistem peringatan dini. D. Pembuatan peta risiko bencana. E. Pembangunan bendungan pengendali banjir. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembuatan peta risiko bencana termasuk dalam upaya mitigasi bencana non-struktural, sedangkan opsi lainnya merupakan upaya mitigasi struktural yang melibatkan pembangunan fisik atau penguatan infrastruktur. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman sedang mengevaluasi efisiensi energi sebuah gedung. Berapakah nilai OTTV atau Overall Thermal Transfer Value maksimum yang diizinkan untuk selubung bangunan gedung di Indonesia menurut SNI 6389 banding 2011? A. 25 watt per meter persegi. B. 35 watt per meter persegi. C. 45 watt per meter persegi. D. 55 watt per meter persegi. E. 65 watt per meter persegi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut SNI 6389 banding 2011 tentang konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung, nilai OTTV maksimum yang diizinkan untuk selubung bangunan gedung di Indonesia adalah 35 watt per meter persegi. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam perencanaan kawasan permukiman, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman harus mempertimbangkan koefisien dasar bangunan atau KDB. Apakah yang dimaksud dengan KDB? A. Perbandingan jumlah lantai bangunan terhadap luas lahan. B. Perbandingan luas lantai bangunan terhadap luas lahan. C. Perbandingan luas seluruh lantai bangunan terhadap luas lahan. D. Perbandingan luas dasar bangunan terhadap luas lahan. E. Perbandingan luas ruang terbuka terhadap luas lahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa koefisien dasar bangunan atau KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan tanah perpetakan daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman sedang mengevaluasi sistem proteksi kebakaran aktif pada sebuah gedung bertingkat. Berapa jarak maksimum antar kepala sprinkler untuk bahaya kebakaran ringan menurut SNI 0339892000? A. 2,1 meter. B. 3,7 meter. C. 4,6 meter. D. 5,2 meter. E. 6,1 meter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa menurut SNI 0339892000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sistem sprinkler otomatik untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, jarak maksimum antar kepala sprinkler untuk bahaya kebakaran ringan adalah 4,6 meter. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam mengelola kawasan permukiman, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman harus memahami konsep hunian berimbang. Berapakah perbandingan yang tepat untuk konsep hunian berimbang menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 PRTM 2018? A. 1, 2:3. B. 1, 2:4. C. 1, 3:6. D. 2, 3:5. E. 3, 2:1. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 PRTM 2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara, konsep hunian berimbang menggunakan perbandingan 1:3,6, yang berarti 1 rumah mewah, 3 rumah menengah, dan 6 rumah sederhana. Kita masuk soal berikutnya. 7. Penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman sedang merancang sistem pengelolaan air limbah domestik untuk sebuah kawasan permukiman baru. Berapakah kapasitas pengolahan minimum instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, skala permukiman menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 PRTM 2017? A. 50 kk. B. 100 kk. C. 150 kk. D. 200 kk. E. 250 kk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 PRTM 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, kapasitas pengolahan minimum IPAL skala permukiman adalah 100 kk atau setara dengan 500 jiwa. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam mengevaluasi struktur bangunan gedung, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman menemukan adanya retak pada balok beton bertulang. Jika lebar retak tersebut adalah 0,4 mm, bagaimanakah klasifikasi tingkat kerusakan struktur tersebut? A. Kerusakan ringan. B. Kerusakan sedang. C. Kerusakan berat. D. Kerusakan sangat berat. E. Tidak ada kerusakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan pedoman teknis pemeriksaan berkala bangunan gedung, retak pada balok beton bertulang dengan lebar antara 0,2 mm hingga 0,5 mm diklasifikasikan sebagai kerusakan sedang. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman diminta untuk mengevaluasi sistem penghawaan alami pada sebuah gedung perkantoran. Berapakah luas bukaan ventilasi minimum yang disyaratkan menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 PRTM 2018? A. 3% dari luas lantai ruangan. B. 5% dari luas lantai ruangan. C. 7% dari luas lantai ruangan. D. 10% dari luas lantai ruangan. E. 15% dari luas lantai ruangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 PRTM 2018 tentang pembangunan bangunan gedung, luas bukaan ventilasi alamiah yang disyaratkan minimal 5% dari luas lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam merencanakan kawasan permukiman baru, penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman harus memperhatikan ketentuan ruang terbuka hijau atau RTH. Berapakah persentase minimal RTH publik yang harus disediakan dalam suatu wilayah kota menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang? A. 10%.
B. 15%, C. 20%, D. 25%, E. 30%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Kita masuk soal berikutnya.